Siapa sangka, di tengah hiruk-pikuk geopolitik Indo-Pasifik yang semakin memanas, Indonesia justru menjadi pusat perhatian. Bukan karena konflik bersenjata atau manuver militer besar-besaran, melainkan karena serangkaian pengumuman pengadaan jet tempur yang membuat ruang redaksi media di Malaysia, forum analis pertahanan regional, hingga jagat media sosial ASEAN menjadi riuh rendah. Pertanyaan sederhana tapi menggelitik terus bergaung. Dari mana sebenarnya dana Indonesia untuk semua ini? Bagaimana negara yang selama ini dikenal prudent dalam belanja militer, tiba-tiba mampu menandatangani kontrak miliaran dolar untuk Rafale dari Prancis, rencana akuisisi J-10C dari Cina, dan sinyal modernisasi angkatan udara yang tampak tak ada habisnya di Malaysia? Rasa penasaran ini cepat berubah menjadi kegelisahan strategis. Karena selama ini Kuala Lumpur merasa relatif seimbang dengan Jakarta di domain udara. Tapi kini, keseimbangan itu mulai terguncang. Cerita ini bukan muncul tiba-tiba. Ia berakar dari perubahan paradigma pertahanan di Jakarta yang telah berlangsung pelan tapi pasti sejak beberapa tahun lalu. Dunia telah berubah dan Indonesia membacanya dengan mata terbuka lebar. Ketegangan di Indo-Pasifik bukan lagi isu abstrak di meja konferensi diplomatik, melainkan realitas harian yang mengancam kedaulatan. Laut Cina Selatan yang memanas. Jalur perdagangan global yang semakin rapuh akibat persaingan kekuatan besar, serta rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin terang-terangan semua. Ini membuat pertahanan bukan sekadar urusan kebanggaan nasional, tapi soal survival sebagai negara berdaulat. Di tengah lanskap seperti ini, Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara AU mulai diposisikan ulang, bukan sebagai beban pengeluaran, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk menjaga integritas wilayah dari Sabang hingga Merauke. Perubahan ini tercermin jelas dalam kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata alutsista. Indonesia, yang secara historis bergantung pada campuran jet tempur dari Barat dan Rusia, kini bergerak ke diversifikasi sumber. Ini bukan keputusan impulsif, tapi respons terhadap pelajaran dari embargo senjata AS pada akhir 1990-an hingga 2005 terkait isu Timor Leste yang membuat Jakarta sadar akan risiko ketergantungan pada satu pemasok. Hasilnya, sebuah strategi yang memadukan teknologi dari berbagai penjuru dunia memanfaatkan persaingan global untuk mendapatkan kesepakatan terbaik. Dan di titik ini, akuisisi Rafale dari Prancis menjadi babak pembuka yang mengejutkan kawasan ketika Indonesia secara resmi mengonfirmasi kontrak senilai US$8,1 miliar untuk 42 unit Rafale F4 pada Februari tahun 2022. Gelombang kejutan langsung menyebar. Bukan hanya karena jenis pesawatnya Rafale adalah jet multirole generasi 4,5 yang telah terbukti di berbagai medan operasi dari Libya hingga Mali, tapi karena varian yang dipilih adalah standar tertinggi setara dengan yang digunakan Angkatan Udara Prancis sendiri. Ini bukan versi ekspor kelas 2, melainkan paket lengkap dengan sistem sensor avionik canggih, kemampuan peperangan elektronik, dan integrasi senjata presisi tinggi, seperti rudal Meteor untuk Beyond Visual Range BVR Combat. Harga per unitnya mencerminkan kualitas itu, estimasi berkisar dari US$100 juta hingga US$200 juta, tergantung konfigurasi dan paket pendukung. Bagi publik awam, angka-angka ini terdengar astronomis, bahkan mengkhawatirkan di tengah prioritas ekonomi pasca pandemi. Tapi, bagi perencana pertahanan di Kemhan, Rafale adalah lompatan kualitatif. Pesawat ini membawa teknologi barat langsung ke tubuh TNI AU, menggantikan armada tua seperti F-5 Tiger yang sudah pensiun dan melengkapi F-16 Viper yang ada. Dengan Delta Wing dan Canard Design, Rafale mampu melakukan misi air-to-air, air-to-ground, hingga reconnaissance dengan efisiensi tinggi. Produksi jet pertama untuk Indonesia rampung pada awal Oktober tahun 2025. Dengan penerbangan perdana pada 19 September tahun 2025 di pabrik Dassault di Bordeaux, Rignap, delegasi TNI AU, telah menjalani pelatihan intensif di Saint-Dizier Air Base, Prancis. Dan pengiriman pertama dijadwalkan awal 2026, menandai babak baru di mana Indonesia tidak lagi sekadar menjaga wilayah, tapi membangun deterrence kredibel terhadap ancaman asimetris. Reaksi di Malaysia langsung terasa. Media di Kuala Lumpur, seperti Malay Mail, mempertanyakan bagaimana Indonesia mampu membiayai pembelian sebesar itu dalam jumlah signifikan. Analis seperti Far Kim Beng, Lutfi Hamzah, dan Rahma Azizan dalam opini mereka menyoroti bagaimana akuisisi ini menggeser keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Malaysia, yang masih bergantung pada armada Su-30 MKM Rusia dan Hawk Trainer dari 1990-an, merasa tertinggal. Laporan dari 2018 bahkan menunjukkan hanya 4 dari 28 jet Rusia Malaysia yang operasional. Sementara, Indonesia melompat ke platform modern. Rafale saja sudah menciptakan jarak sulit dikejar dengan radar AESA, Active Electronically Scanned Array, dan kemampuan Network-Centric Warfare. Rafale bisa mendominasi udara di Selat Malaka atau Laut Natuna Utara. Ini bukan sekadar soal jumlah, tapi kualitas dan Malaysia. Dengan anggaran pertahanan yang relatif stagnan di sekitar 1,2% GDP, dipaksa meninjau ulang strategi mereka. Tapi, kegelisahan itu
belum mencapai puncak. Ia memanas ketika Cina masuk ke dalam persamaan. Pengumuman konfirmasi rencana akuisisi setidaknya 42 unit Chengdu J-10C pada Oktober tahun 2025 menjadi kejutan kedua yang lebih membingungkan. J-10C dikenal sebagai tulang punggung modern Angkatan Udara People's Liberation Army, adalah jet single engine multi-role dengan radar AE, kemampuan BVR menggunakan rudal PL-15 dan integrasi untuk precision strike. Kontrak senilai lebih dari US$9 miliar ini menandai pembelian besar pertama Indonesia dari Cina di sektor penerbangan militer, sebuah langkah yang menurut Defense Minister Syafri Syamsuddin akan segera membuat jet ini melintas di langit Jakarta. Alasan dibalik pilihan J-10C diversifikasi, Indonesia frustrasi dengan keterlambatan suku cadang dari Barat dan sanksi potensial dari AS terkait pembelian Rusia seperti Su-35 yang dibatalkan pada ke-2021. Cina menawarkan harga terjangkau sekitar US$5.0-70 juta per unit, pengiriman cepat, dan transfer teknologi yang fleksibel, termasuk potensi co-production di PT Dirgantara Indonesia. Menurut analis Beni Sukadis, ini bisa diinterpretasikan sebagai pergeseran orientasi keamanan menuju pengaruh Cina yang semakin besar di Asia Tenggara. Tapi Jakarta menegaskan, ini bagian dari politik luar negeri bebas aktif, tidak mengikat diri pada satu blok, melainkan memanfaatkan rivalitas global untuk kepentingan nasional. Kombinasi Rafael dan J-10 mewakili dua ekosistem teknologi berbeda Barat dan Timur dengan dua jaringan geopolitik. Ini berarti Indonesia tidak mudah ditekan. Jika satu jalur terganggu, yang lain tetap terbuka. Strategi ini mirip dengan pendekatan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yang menekankan inklusivitas daripada alignment. Tapi tantangannya nyata. Integrasi armada campuran ini akan menambah biaya logistik dan maintenance, terutama bagi TNI AU yang underfunded. Saat ini, armada Indonesia mencakup F-16AS, Su-27, 30 Rusia, dan segera Rafale serta J-10. Sebuah mimpi buruk interoperabilitas, di mana data link standar Barat harus diselaraskan dengan sistem Cina. Di Malaysia, kombinasi ini justru lebih mengkhawatirkan daripada sekadar Rafale. Opini di Malay Mail menyoroti bagaimana J-10C mengubah dinamika. Indonesia kini punya deterrence untuk choke point seperti Selat Sunda dan Malaka, sementara Malaysia masih berkutat pada modernisasi Castle Casilan, seperti akuisisi jet Korea Selatan dan second hand dari Kuwait. Ini mendorong efek domino. Filipina mempercepat pembelian FA-50 Korea Selatan di tengah sengketa Laut Cina Selatan, Thailand menambah Gripen Swedia, dan Singapura memperkuat F-35 Amerika Serikat. Vietnam pun menerima lebar -399E dari Ceko. Secara keseluruhan, modernisasi udara di Asia Tenggara bukan sekadar deterrence, tapi juga risiko eskalasi grey zone coercion dari Cina. Pertanyaan tentang pendanaan pun semakin kencang. Jawabannya bukan dompet tanpa dasar, tapi perencanaan fiskal matang. Peran Presiden Prabowo Subianto tak bisa diabaikan. Sejak jadi Menteri Pertahanan pada 2019, ia aktif membuka jalur ke Prancis, Cina, AS, Rusia, Turki, bahkan kontrak 48 KA-an dari Turki pada Juli tahun 2025. Pendekatan ini berisiko, tapi menunjukkan keberanian. Indonesia tidak menunggu kepastian global, melainkan bergerak di tengah ketidakpastian. Momen simbolik, 3 unit Rafale pertama, registrasi, T0-Sanju, menyelesaikan acceptance ceremony di Prancis, siap tiba awal ke 2026. Bagi Asia Tenggara, ini bukan wacana, ini fakta. TNI AU naik kelas, keseimbangan udara bergeser. Sementara Indonesia bicara puluhan jet baru, Malaysia berkutat pada perawatan armada lama. Kesenjangan ini soal visi. Indonesia melihat pertahanan sebagai investasi masa depan. Jawaban, atas dari mana duitnya? Jelas, dari visi bertahun-tahun, keberanian membaca peta dunia, dan strategi non-alignment modern. Indonesia bukan belanja sembarangan ia. Membeli posisi tawar, kemandirian, dan waktu untuk kedaulatan di dunia tak pasti. Inilah mengapa Malaysia tampak gelisah, bukan karena Indonesia ingin mengintimidasi, tapi karena Jakarta memutuskan berlari kencang saat dunia bergerak cepat. Cerita Rafale dan J-10 bukan sekadar tentang pesawat ia, tentang arah baru Indonesia, bagaimana negara membaca zaman, dan bagaimana kekuatan Asia Tenggara ditulis ulang di depan mata kita.